Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Syaihuna al-Mukarram Rois Syuriah PCNU Kota Cimahi, mudah-mudahan Allah muliakan. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Misbahus Surur beserta keluarga, mudah-mudahan Allah muliakan. Sahabat dari pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor beserta sahabat-sahabat dari pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor beserta seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama Kota Cimahi yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk seremonial memperingati 1 abad lahirnya sebuah organisasi keagamaan, tapi hari ini kita berkumpul untuk meneguhkan kembali arah perjuangan, arah pengabdian kita melalui Nahdlatul Ulama. Tahun ini Nahdlatul Ulama digegehkan dengan satu isu yang cukup menyayat hati, meskipun sudah clear bukan masalah itu. Isu itu adalah simpang siur isu tentang tambang. Makanya pada kesempatan yang sangat singkat ini saya ingin memaknai harlah Nahdlatul Ulama dari simbol tambang yang tersimpul 2 kali dalam logo Nahdlatul Ulama. Ibu bapak hadirin sekalian, Kiai Haji Ridwan Abdullah ketika diminta oleh Bahyai Ridwan, oleh Kiai Wahab Hasbullah untuk menjelaskan filosofis dari makna yang tersirat dalam lambang Nahdlatul Ulama ketika membahas simbol dari tambang yang tersimpul 2 kali. Kata Bahyai Ridwan, tambang itu adalah hablum dalam Al-Quran, disimpul 2 kali Pak, dan simetris, seimbang. Simpul pertama adalah simbol dari hablum minallah, simbol yang kedua adalah makna dari hablum minan nas, dan seimbang. Kita bisa lihat ikatan tambang di dalam logo Nahdlatul Ulama itu simetris Pak. Artinya orang NU itu harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minan nas, harus seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Karena Sayyiduna Muhammad pernah bersabda, laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratih wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an. Bukanlah orang terbaik di antara kalian yang meninggalkan dunia karena mengejar akhirat, sebagaimana bukanlah orang terbaik di antara kalian yang mengejar dunia meninggalkan akhirat. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mampu mengumpulkan keduanya secara bersamaan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tentang akhirat saya makmum kepada senior saya, guru saya, Kiai Haji Yayan Rohyan, karena memang namanya sama, pasaran kita kan. Dari kiai sampai petani ada nama Yayan itu Pak. Sebenarnya kita pernah berdiskusi bagaimana kalau kita bikin saingan konferensi Agus-Agus Pak, atau konferensi Asep-Asep ya. Nah, untuk keakhiratan saya makmum sama Syaihuna Al-Mukarram, sudah sering diingatkan sebagaimana barusan disinggung oleh sahabat dari pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor, bukannya Ansor mau meninggalkan urusan amaliyah keagamaan, tapi sudah terlalu sering, sudah terlalu banyak energi kita habis untuk mengurus itu. Kita sering disibukkan dengan permasalahan-permasalahan keakhiratan. Bagaimana hukumnya tahlil,
bagaimana hukumnya istighosah, bagaimana khutbah Jumat, bagaimana terawih, bagaimana ini, bagaimana itu. Itu penting iya, tapi energi kita habis untuk itu. Masalah yang lainnya tentang keduniawian kita kalah, Pak. Makanya diharlah ke satu abad Nahdlatul Ulama ini, mari kita memaknai simpul kedua dari tambang yang ada dalam logo Nahdlatul Ulama, yaitu masalah keduniawian. Karena kita punya satu jargon, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia tempat menanam, akhirat tempat memanen. Kalau dalam istilah santri itu, dunia muqaddimah, akhirat adalah natijah. Natijah itu bergantung muqaddimah. Kalau muqaddimahnya benar, natijahnya pasti benar, Pak. Itu hukum logika. Selama ini kita fokus ngurus natijah, muqaddimah acak-acakan, Pak. Kita sering fokus untuk siap memanen, tapi kurang semangat ketika bercocok tanam, Pak. Padahal panen itu bagaimana perjuangan kita saat menanam. Nah, di awal abad kedua ini, mari sama-sama kita memaknai bagaimana seharusnya Nahdlatul Ulama dalam khidmah perjuangannya mengurusi simpul kedua dari tambang Nahdlatul Ulama, yaitu keduniawian. Karena dalam doa juga fid dunya hasanah baru wa fil akhirati hasanah. Ibu bapak perlu tahu 52 kali Allah menggandengkan antara allazina amanu wa amilus sholihat. Orang baik itu bukan hanya orang yang beriman, tapi wa amilus sholihat, dan beramal soleh yang bermanfaat bagi dirinya juga bagi lingkungan sekitar. 52 kali ini bukan jumlah yang kecil. Betapa Allah memberikan perhatian besar akan pentingnya keseimbangan, kesinambungan antara iman di dada dengan aplikasi nyata kerja di lapangan. Iman itu laksana benih, dan amal soleh ibarat hujan. Benih akan mati tanpa disirami, hujan pun akan jatuh dan pergi tanpa benih yang disirami. Makanya wabil khusus kepada sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, mari kita tunjukkan, kita sisihkan dengan baju membanting tulang, wujud iman masih hidup di dalam dada kita. Bukan iman itu bukan hanya untuk diyakini, tapi untuk ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kisah yang menarik, Abuya. Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab itu update status di WA-nya. Beliau menulis begini, saya lebih suka Allah wafatkan sedang bekerja daripada Allah wafatkan saya sedang berperang di jalan Allah. Jadi Sayyidina Umar itu lebih suka wafat sedang bekerja daripada wafat sedang berperang membela agama Allah. Kebetulan ada yang screenshot kedua, di share viral, menimbulkan gejolak. Lalu ada sahabat yang berani mengklarifikasi kepada beliau, tentu dengan akhlak dan adab yang luar biasa, karena mau bertanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kayak dulu biasa kan, monitor ketua, anggota mau lapor, apa ini kondisi lagi gacor kedua? Gacor kenapa? Status Anda yang kemarin malam itu, Pak. Yang mana? Itu saya lebih suka Allah wafatkan sedang bekerja daripada Allah wafatkan sedang berperang di jalan Allah. Lalu kata Sayyidina Umar, memangnya bagaimana masalahnya? Di Cimahi itu kedua, cita-cita tertinggi seorang muslim di Cimahi adalah mati sedang berperang di jalan Allah. Makanya sudah banyak yang ingin berangkat ke Palestina meskipun tidak punya ongkos semua. Ingin wafat sedang membela agama Allah. Justru kalau ada warga NU yang profesinya sebagai pedagang mati sedang mendorong gerobaknya, kalau ada orang NU sebagai petani wafat di sawahnya, kalau ada warga NU yang wafat di kantornya,
itu dianggap kurang husnul khotimah kedua. Tapi kalau ada yang wafat di jalan Allah atau wafat di atas sejadah, itu dianggap husnul khotimah. Laras sebut salatlah jujur ayat 2 maut tilu hiji mautna nuju ngadorong gerobak di jalan sayuran, muka 2 pupusna nuju sujud duhureun sajadah, katilu mautna nuju berperang di jalan Allah, membela agama Allah. Si sahabat ibu mukanya di sarung kedua saya mana? Saya kena lu pupus di kantor karena sebagai penyuluh KUA, pupusnya di KUA. Atanapi anu nuju sujud dina sajadah Allah ambil nyawanya. Saya mana ibu bapak? Saya nuka hiji nuka dua. Nuka dua. Saya mana anu pupus nuju sujud sinar mengorbankan nyawanya membela kemuliaan Islam. Saya nuka hiji nuka dua katilu. Nuka tilu. Tapi anehnya Sayyidina Umar itu justru bercita-cita menginginkan wafatnya di yang pertama itu. Wafat sedang bekerja mencari rezeki dan karunia dari Allah. Sahabat Sayyidina Umar, loh tinggal baca saja surat Al-Muzammil ayat 20. Kata Allah, wa akhuruna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Sebagian manusia itu ada yang berjalan di atas permukaan bumi, yabtaghuna min fadlillah, mencari karunia, mencari rezeki dari Allah. Baru wa akhuruna, sebagian lagi yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Kata Sayyidina Umar, Allah saja mendahulukan orang yang mencari rezeki, baru yang berperang di jalan Allah. Disebutkan lebih dahulu berarti lebih utama daripada yang kedua. Bukankah perintah berjihad juga biamwalikum dulu, dengan hartamu dulu, baru bianfusikum. Harta dihasilkan dengan bekerja, nyawa itu tak perlu dihasilkan, Allah berikan kita modal berupa nyawa. Mindset ini yang harus kita tanamkan di tengah warga Nahdlatul Ulama. Warga NU itu kalau diajak istighosah berjamaah semangat, diajak sholat berjamaah semangat, tapi diajak sejahtera bersama, diajak bisnis berjamaah itu semangat Pak. Ini wabil khusus di gerakan pemuda Ansor. Dulu kita pernah memberikan beberapa kali lah memberikan bantuan modal bagi sahabat-sahabat di gerakan pemuda Ansor untuk berwirausaha dalam rangka kemandirian ekonomi. Pelatihan kita kasih, pendampingan kita berikan. Pas 1 tahun kita cek, alhamdulillah berkembang ya. Imah di Ansor, hari di Anima, simpulin yakin lah, dibawa gitu nanti. Saya sering berselawat yang begini, NU itu harus mengurus warganya, bukan hanya dari sakaratul maut ke sana, tapi ketika hidup pun harus diurus. Biasanya NU hadir ketika warganya sakaratul maut, ditalkinkan, ditahlilkan, ada haulnya. Tapi ketika warga NU hidup, dia mencari beasiswa untuk anaknya yang berprestasi, lapor ke NU angkat tangan. Ketika dia mencari bantuan modal 1-2 juta, lari ke PCNU minta syafaat, PCNU angkat tangan. Ketika dia lapar untuk makan hari ini, lari ke PCNU angkat tangan. Ini rit, NU harus hadir mengurus jamaahnya, bukan hanya dari sakaratul maut ke sana, tapi saat keluarga kita masih hidup, NU hadir untuk menutupi kebutuhannya. Dengan cara apa? Berjamaah. Karena Nabi kita menjamin siapa yang ingin usianya dipanjangkan, rizkinya dilapangkan, silaturahim. Jaminan Nabi bagi orang yang rajin silaturahim, panjang umur, lapang rizki. Tidak ada orang masih
Islam yang paling rajin silaturahim melalui warga NU, saya jamin itu. Muludan, Rajaban, Muharraman, Tahlilan, Mingguan, Bulanan, Yaumul Istimewa, Anshoran, Muslimatan, silaturahim. Tapi barang langsung. Padahal jaminan Nabi, orang yang rajin silaturahim rezekinya lapang. Fakta di lapangan, warga NU yang rajin silaturahim tapi kismin bin balangsa. Ini fakta. Pasti ada yang salah. Dan tak mungkin Sayyidina Muhammad yang salah. Pasti kita yang salah dalam menerjemahkan. Kita itu sering, kurang masuk sering kalian, kurang menghajat batu untung. Pamisau ketua Ansor nanti pusat, tapi namina lempar batu sembunyi mati. Kurang menghajat batu untung. Nusok nayakin acara ke kurang. Tapi ketika warga NU Rajaban Muludan yang hampir pada satu malam itu ada 4-5 acara di Cimahi itu, warga NU Rajaban, warga NU Maulidan, Muharraman, tapi panggungnya dari luar NU, konsumsinya dari luar NU, air mineral saja itu bukan milik NU. Makanya kita sering lihat Nusantara milik kita, yang mengelola bukan sama. Hubul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Itu ada spirit untuk mendorong warga itu mengolah tanah, mengolah air. Ini jangan kita lihat. Hubul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Tanah diolah oleh orang lain, air diolah orang lain. Jadi tanah dan air orang itu mengandung dan hubul. Tanah nak batu, air nak batu, kurang boga dan. Makanya di abad kedua ini mari kita sadar diri sudah sejauh mana NU mampu memberikan kontribusi, memberikan manfaat kepada jamiahnya. Karena salah satu tujuan Nahdlatul Ulama didirikan ini tertuang pada Qanun Asasi Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama pasal 8. Salah satu tujuan NU didirikan adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat, menciptakan kemaslahatan umat. Dan siapa yang mengingkari, memberi makan kepada mereka yang lapar, memberikan pendidikan kepada mereka yang bodoh, memberikan solusi kepada mereka yang sedang menghadapi masalah, bukan bagian dari kemaslahatan umat. Siapa yang mengingkari? Makanya sudah saatnya kita sadar diri. Wabil khusus sahabat-sahabat Ansor, mari kita berbenah. Jangan sampai masjid ramai tapi pasar terbengkalai. Jangan sampai wirid istighosah ramai panjang, doa istighosah panjang, tapi ketergantungan terhadap pihak lain masih dibiarkan. Apa artinya jargon waton minal iman kalau kita tidak bisa mengelola? Dan hitung-hitungan, ini ada LPMU di sini. Kalau kita istiqomah konsisten dagang cair, ya Pak, air mineral pasti untung, Pak. Ada satu merek air mineral tertentu, saya sudah menyebut nomor mereknya, itu adalah saudara-saudara kita musok ngaharamkan tahlilan, Pak. Saya suatu hari Pak Johan tahlilan disuguhi oleh panitia oleh Sohibul Bed itu air mineral merek itu, Pak. Padahal saya tahu mereka itu paling anti tahlilan itu, Pak. Tapi produk mereka ada di acara tahlilan, Pak. Hari kita membangun ajaran NU pengajian pada kali kita harus tetap mentradisikan tahlilan istighosah. Wahabi salafi hari itu kita lawan itu payungan anak produk salafi, Pak. Ini ironis yang memilukan bahkan memalukan. Suatu kami saran cair, Pak, berselatu ayo nama mingguan itu sunnah cair, Pak, kantoran di kota, kantoran di Cimahi, pasti air mineral lain priyogi. Kita datang berapa pengajian yang ada di Cimahi, lalu LPNU ngedrop semua air mineralnya dari PCNU, Pak, karena produk PCNU. Kalau ada Rajaban
maulidan, acara halal, acara apapun itu yang dilaksanakan oleh warga NU, minimal air mineralnya dari PCNU, berkembang nanti itu senenya dari PCNU, sound systemnya dari NU, panggung, rigging dan yang lainnya dari NU. Insya Allah kita bisa, Pak, karena kita itu pasar bagus, Pak. Tapi sayang, seribu sayang, pasar warga NU yang luar biasa banyak ini dimanfaatkan bukan oleh warga Nahdlatul Ulama, tapi dimanfaatkan oleh mereka yang kadang justru menghujat Nahdlatul Ulama. Ia menamina kurang hajat batul untuk kakek-kakek pakaian ibu-ibu muslimah kan biasa kita punya warga, punya kader yang ada di politik, di birokrasi, kemudian pakaian atau muslimat punya catering misalkan. Jadi sekali reses maju pajohan cateringan di pakaian dalam ayah warga berangkat, kemudian ya sekali senekna dan yang lainnya kita. Ini penting, Pak. Kader kurang mah kader, upami kader ada di jabatan politis, Pak. Kurang masuk kadang mereka hibah, karena sekali Pak. Dan kamu mereka tepan eta menjatuhkan harga diri karena begini, Pak. Bukankah kita punya prinsip al-yadul ulya wal yadul sufla? Coba ditawarkan abdi mengajukan proposal minta bantuan dan hibah aspirasi. Upami aya acara partai anu, upami aya acara di kantor apa, senek dan yang lain-lainnya dari pakaian dong. Insya Allah bisa. Saya pernah ketika memberikan pembinaan ekonomi di salah satu pengurus cabang ini, selesai acara Buya ada yang mendatangi saya, ajengan sambil bilang begini, lah ajengan dari nyarios gampang, praktekkan ya saya marah. Siapa bilang bisnis itu mudah? Saya tidak pernah bilang bahwa berjuang itu mudah. Yang namanya berjuang itu, yang namanya bisnis itu susah, bunga, eta bisnis. Lalu bunga susah, ngayuk, apa? Saya tidak pernah bilang bisnis itu mudah. Justru kita harus curiga dalam ilmu bisnis itu, kalau ada satu bisnis tapi dengan mudah mendatangkan keuntungan, tanda tanya besar. Lalu $7 penipuan itu. Bisnis itu di mana-mana pasti step by step pengorbanan dulu baru hasilnya. Nah, kita itu inginnya yang instan. Kita sering dinabobokan dengan budaya instan. Kita perlu berjuang sampai keluar merah cukup ngajukan proposal cair 2 juta selesai. Tapi itu tidak mendidik mental organisasi. Itu tidak mendidik mental jemaah kita. Tetap membiarkan mereka berada pada posisi al-yadul sufla. Kita harus minta al-yadul ulya. Orang NU harus bekerja. Bahkan suatu hari Sayyidina Umar kunjungan kerja ke provinsi Damaskus didampingi gubernur, tapi bukan KDM, gubernur di Damaskus. Ba'da Isra dalam hadisnya yang sekitar jam 9 melewati Masjid Raya Damaskus. Di Masjid Raya Damaskus banyak kaum muslimin yang sedang berwirid zikir iktikaf. Lalu Sayyidina Umar tanya kepada gubernur, siapa mereka itu? Kok jam kerja masih di masjid? Kata gubernur, ya Amirul Mukminin, mereka itu ahlul qura, ahli ibadah, parokus marangkan ngawirin, zikir, iktikaf, tadarus, memakmurkan masjid, kantos COD, kantenan nyalek, mana fokus, mutawakkilun, tawakal kepada Allah. Apa kata Sayyidina Umar? Bohong. Mereka itu bukan mutawakkilun, tapi mutaakkilun, si orang kejong. Makanya Sayyidina Umar gebrak mereka, ya ala qura, wahai para ajinan, irfa rosak waqtasib, angkat wajah bekerja. Jangan berjalan iktikaf. Iktikaf aya waktuna, kerja aya waktuna. Iktikaf masunat, bekerja mencari makan yang halal kata Nabi, faridatun ba'dal faridah, hukumnya wajib setelah sholat wajib. Fa idza qudiyatis sholat fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Jadi naon anu magulung sunat dina wajib. Jadi sore dari error. Tak aya teh usul kitu Pak. Kadang ada ASN misalkan sudah jelas dalam aturannya masuk jam 8 sampai jam 4 sore. Setengah salapan
duha jika soleka padahal salah itu. Duha sunat tapi tepat waktu adalah wajib. Masa udah sunat mina wajib Pak? Pola pikir seperti ini yang harus kita tanamkan kepada warga Nahdlatul Ulama. Ayo waktuna, bahkan ya ayo waktuna naos, waktuna usaha, waktosna ceramah, waktosna istirahat, karena ayo waktosna dua, waktosna istirahat, pulang terus naos. Makanya saya cukupkan sampai ini. Terakhir, di mana-mana saya sampaikan Nabi itu mulia, meskipun saya bukan ahli hadis, tapi ahli hadas. Saya belum pernah menemukan satu hadis doi pun Nabi pernah mencium tangan sahabatnya yang ahli ibadah, belum pernah. Hatta hadis doi maudhu sekalipun belum pernah Nabi mencium tangan sahabatnya yang ahli ibadah. Tapi saya menemukan 3 hadis kondisinya kualitasnya hasan, diriwayatkan oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, guru dari Imam Syafi'i. Suatu hari Nabi dan sahabat pulang dari perang Tabuk. Beliau istirahat di satu perkampungan kecil di luar Madinah. Di kampung kecil itu ada sigoro sahabat. Ayah sahabat ke RT acara komo pengurus PC Ansor Cimahi itu PKD sayuran namanya Sa'ad bin Mu'ad. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Sa'ad bin Mu'ad dalam hadis ini bukan Sa'ad bin Mu'ad ketua PP Ansor di Madinah, suku Aus, pimpinan suku Aus, karena Ansor atau saya ke zaman Rasulullah, nah pada saya Ansor itu beda orang. Namanya Sa'ad bin Mu'ad, profesinya memartil batu. Ketika Sa'ad bin Mu'ad melaksanakan rutinitas kesehariannya memartil batu, beliau mendapat informasi entah dari grup WA PCNU atau Ranti bahwa Nabi sedang beristirahat di kampungnya. Dia lemparkan martilnya, setengah berlari menghampiri Nabi. Berjumpalah Sa'ad bin Mu'ad dengan Sayyidina Muhammad yang sedang didampingi oleh kibar sahabat, gede-gede sahabat, musafah. Ketika tangan Sa'ad nempel dengan tangan baginda Nabi, luas Rasulullah itu Pak. Kenapa? Karena tangan Sa'ad disebut dalam hadis qad jilata sasamalun. Lalu Nabi tanya, "Jam kunaon pandangan teh kasar kieu? Beda jeung ketua PC Ansor Cimahi lamun." Kabayang Pak, petani miskin di kampung Baulisuk upami urang datang Sa'ad bin Mu'ad ditaros ku Sayyidina Muhammad kunaon pandangan kasar teh sasangalih payunun para geden payunun kota payunun pokok isi Sa'ad bin Mu'ad pun merah malu tertunduk minder. Tak pantas petani miskin seperti itu bersua dengan baginda Nabi dan sahabat-sahabat mulia, hampir meneteskan air mata. Lalu kata Sa'ad, "Ya Rasulullah, numawi abdi mak musri tiap dinten martian batu lajeng batu nadi ical ka pasar kanepun bojo skincare, batu nadi ical ka pasar kanepun anak COD ya Rasul." Ketika Nabi mendengar tangan Sa'ad kasar penuh kapalan karena dipakai mencari nafkah yang halal untuk anak istrinya, Nabi digenggam, dirauh, dicium payung para sahabat. Kemudian Nabi menggenggam erat, "Ketahuilah wahai anak muda, kedua tanganmu ini tangan yang paling dicintai Allah, tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka." Karena dipakai usaha, dipakai usaha sesangalana, lalu dipakai musuh. Da ada tembakan kuning yang kalau juga sama lon kan ya, terakhir sama. Lima dipakai usaha. Betapa Nabi sangat mengapresiasi, menghormati umatnya yang menyingsingkan dengan banting tulang mencari nafkah yang halal. Karena berjamaah, bukankah berjamaah itu 27 kali derajat? Lain sholat umur, bisnis oke berjamaah 27 kali lipat keuntungannya.
Itu. Suatu hari menjadi panjang, jadi lagi ya. Suatu hari saya silaturahmi ke teman dulu waktu mandok sesepuh pesantren ngalajar ke Draman. Badi durduran maghrib menuju santai di payung bumi. Ayah petani manggul pacul namanya mulih serang. Sekarang jangan simpuri degeh petani ke dunia ke akhirat ketika durduran maghrib ngurus dunia jika uang isu wae. Dicimahi tidak ada pemikiran sampai gitu ya. Lalu saya setengah membentak teman saya, bos jangan berpikir begitu. Sayyidina Muhammad itu justru sebaliknya. Maksud akang, beliau menyampaikan yang diabadikan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Bukhari. Kata Nabi, iqamatis sa'atu, kalau hari kiamat terjadi, wa qiyati abikum fasilatun, di tanganmu masih ada satu benih, fal yadhrishha, tanah hari itu juga. Kiamat isu kan, kita masih bisa bekerja, kerja kata Nabi. Seremana kiamat di maghrib? Seremana kiamat di maghrib? Kiamat terjadi saja kita masih sempat bekerja, kerja kata Nabi. Kok mau maghrib? Asal orang nanti sholat lima waktu. Kalau Abu ya, saya gunakan barang guru kita semoga mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, usia yang panjang agar bisa melindungi kita. Jam 3 malam bangkit mengambil air wudhu, sujud, istighfar, sholat taubat, wirid sampai subuh. Lalu Allah dosanya ampuni. Menurut saya itu wajar ya. Orang lain sedang tertidur pulas, beliau bangkit. Orang lain sedang berselimutkan kedinginan, beliau ambil air wudhu. Yang lain sedang dipeluk oleh mimpi, beliau istighfar, taubat, wirid kepada Allah. Pantas dong dosanya Allah ampuni. Tapi saya mendengar Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis, kata Nabi, man bata kalwan, siapa orang yang tidur di awal malam dengan lelah min amali yadah, karena dari pagi capek mencari nafkah, bata maghfuran lahu, kata Nabi, dia tidur dengan dosa-dosanya Allah ampuni. Pedagang yang dari pagi berkeliling kampung menjajakan dagangannya, petani yang dari pagi sampai sore nancap di kebun, nancap di serang, para pekerja yang dari pagi sampai sore berada di kantornya melaksanakan kewajibannya dengan lillahi ta'ala dan tanpa meninggalkan sholat 5 waktu, pulang ke rumah sore hari setelah sholat isya itu jangankan wirid, jangankan tadarus dan zikir, langsung tibrak tebak dia acan capek isi-isi usaha. Nabi menjamin batal maghfurun, dia tidur dengan dosa-dosanya Allah ampuni. Nyati berat, nyakere, cair, dosa diampura. Tidak aku kami kata orang tua yang Cimahi. Ini penting kita sampaikan. Nabi kita itu bukan Nabi Muhammad. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang paling alim, paling zuhud setelah baginda Nabi Abu Bakar. Hari ini beliau dilantik jadi khalifah, jadi presiden, jadi pemimpin umat tanggung jawab dunia akhirat. Besok subuh-subuh sudah memikul dagangannya berangkat ke pasar. Ditemui oleh Sayyidina Umar Pasangro, Sayyidina Umar Nurabi Pangsa balik kamar aja soalnya usri. Pangsa khalifah upami pangsa di pasar ada di dalam badan usaha. Lalu kata Abu Bakar, hari itu si mana mah? Dan kami nanti digajinya yang rohyan ayat bak gaji negara. Dari mana anak istri saya menerima? Lalu kata Sayyidina Umar, izinkan saya mengumpulkan sahabat-sahabat senior untuk meminta izin mengambil dari Baitul Mal untuk menutupi kebutuhan Anda dan keluarga agar Anda fokus mengelola negara. Mulai ada sistem gaji di dalam Islam. Dan Sayyidina Abu Bakar musoleh luar biasa, zuhudna kawan-kawan. Hari ini dilantik, besok masih bekerja. Mainnya PCNU, pengurus PCNU dilantik ayeuna isu mau digawe teh isi ku Sayyidina Abu Bakar. Mulai mana khalifah PCNU? Tapi belum ada seperti itu.
mudah-mudahan aya manfaatna sekali deui. Yuk di abad kedua Nahdlatul Ulama ini urang fokus menggeser perjuangan kita pada simpul kedua dari tambang yang ada dalam logo Nahdlatul Ulama, yaitu mengurus kemaslahatan dunia. Karena Allah wa yakum azmani wallahu muwaffiq ila